Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Jusmanir, NIM 18472400032 dari kelas 28C. Nah, baik, di video kali ini saya akan membahas tentang teknik asesmen non-test. Nah, yang pertama, apa sih itu non-test? Nah, teknik penilaian dengan tes pada umumnya hanya mengevaluasi hasil belajar siswa. Nah, dari proses berpikir kognitif saja. Nah, sedangkan untuk sikap efektif dan keterampilan psikomotor diperlukan instrumen lain. Nah, yakni penilaian non-tes. Nah, penilaian non-tes tanpa menguji atau tanpa tes untuk peserta didik. Nah, melainkan dengan melakukan pengamatan atau disebut dengan observasi, melakukan wawancara atau dengan interview, menyebarkan angket atau kuesioner, dan meneliti dokumen atau dokumentasi serta dalam bentuk geometri. Nah, dan yang kedua yaitu yang pertama yang kita bahas di sini pengamatan, observasi atau baik yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu pengamatan atau observasi. Nah, pengamatan adalah cara mengumpulkan data dengan mengadakan pencatatan terhadap apa yang menjadi sasaran pengamatan. Nah, pada waktu penugasan siswa untuk mencatat ciri-ciri tanaman jagung, misalnya keadaan akar, batang, dan daun. Sebenarnya siswa tersebut sedang melakukan pengamatan. Nah, yang kedua yaitu wawancara atau interview. Nah, wawancara adalah teknik pengumpulan data atau informasi tertentu yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan kepada antara pengamat dan peserta didik. Nah, dikenal dua jenis wawancara yaitu wawancara terpimpin dan wawancara tidak terpimpin. Nah, selanjutnya yaitu angket atau kuesioner. Nah, angket hampir sama dengan wawancara terstruktur. Nah, hanya saja angket tidak perlu saling berhadapan face to face antara pengamat dengan peserta didik, antara penilai dengan yang dinilai. Nah, meskipun tanpa berhadapan secara langsung, penggunaan angket lebih praktis, menghemat tenaga dan juga waktu. Hanya saja angket perlu disusun sebaik mungkin agar dapat menjaring semua informasi atau data yang diperlukan karena pernyataan dan jawaban tidak dapat diulangi. Nah, selanjutnya yaitu dokumentasi. Nah, evaluasi mengenai kemajuan perkembangan atau keberhasilan belajar peserta didik dapat juga dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang tersedia, daftar riwayat hidup misalnya, yang sangat membantu mengetahui latar belakang siswa, seperti kapan, di mana siswa itu dilahirkan, agama yang dianut siswa, kedudukan dalam keluarga, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga dokumen yang memuat informasi tentang keadaan orang tua seperti jenjang pendidikan, tempat tanggal lahir, agama yang dianut orang tua, pekerjaan orang tua, penghasilannya, dan sebagainya. Nah, demikian pula dengan kondisi lingkungan sosial seperti kondisi bangunan rumah, daerah pemukiman, ruang belajarnya, dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini, yaitu tentang teknik asesmen non-test. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.